Kita alhamdulillah kedatangan Bapak narasumber, Bapak Dr. Tejo Katon, yang pada kesempatan ini akan memberikan kita informasi dan juga wawasan baru mengenai tentang konseling kesehatan berbasis Islami, di mana pada subtema ini kita mengambil tema makanan halal thayyibah membentuk jiwa yang sehat. Mungkin pada terkadang di pikiran kita terngiang-ngiang, kira-kira terkadang jiwa kita ini kurang sehat ataupun gimana, itu pengaruhnya dari mana sih? Salah satunya kita mengambil dari makanan. Langsung saja saya berikan Bapak Dr. Tejo Katon untuk menyampaikan materinya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ketemu di sini ya. Sama-sama pejuang yatim piatu. Sehingga untuk membentuk jiwa yang kuat, Islam itu perlu orang yang kuat. Sehingga memang perlu sekali bahwa makanan yang masuk dalam tubuh kita itu harus halal dan thayyib. Halal itu juga belum tentu thayyib, apalagi thayyib. Contoh makanan yang halal tapi tidak thayyib, makanan yang kadaluarsa itu halal tapi tidak thayyib. Mungkin kalau di dahar orang ini, ya kan, kadaluarsa sudah basi, kemudian orang enak. Halal masih bagus tapi tidak thayyib buat jenengan ada. Contohnya misalkan jenengan sewu diroinggil darah tinggi, disediani tongseng, kambing, itu halal. Mungkin cara memperolehnya, cara masaknya, cara ininya halal semua ya. Tapi buat jenengan yang berkasus tidak tahu ya, ngertos ya, tahu ya. Nah, sehingga memang perpaduan itu bagus sekali, halal, thayyib. Halal itu artinya boleh, diizinkan. Thayyib baik, bagus. Jadi harus ada perpaduan ini kok. Memang hampir 60% ya, penyakit manusia itu dari sesuatu yang masuk dalam perut. Makanya Kanjeng Nabi itu mengklasifikasikan yang masuk dalam perut itu sepertiga, hanya sepertiga yang makanan. Itu pun dalam rangkaian proses masuknya juga harus dengan cara yang thayyib, yang benar. Contohnya manusia 14 abad yang lalu itu disarankan bahwa kalau dahar tidak bersandar, kan gitu. Ternyata setelah dikaji, orang itu kalau dahar sambil bersandar itu halal ya, halal ya. Kenapa kok tidak thayyib? Pada saat bersandar kayak gini itu lambungnya melebar, sehingga manusia akan merasa belum kenyang walaupun sudah kenyang. Itu ya. Dia kalau bersandar itu akan merasa belum kenyang walaupun sudah kenyang. Sehingga nanti kalau berdiri terus dengan cara-cara begitu. Seperti 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi memberikan kita ilmu bahwa jika jenengan itu habis dahar, satu, dahar itu pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Kedua, setelah dahar jilat ya. Kenapa itu? Kenapa?
harus pakai tangan kanan. Ini masalah berat loh ya, makan, oke, makan pakai tangan kanan, terus dijilat. Dalam artian, nun sewu, ibu bapak juga jangan berpikir secara dangkal bahwa terus dijilat itu gitu, pastikan dulu tangannya gitu bersih gitu, buatan barang dukung nopo-nopo reget berituan kalau disilat ya buatan itu tidak tahu ya gitu. Oke, habis makan makanan yang halal, agar nanti makanan halal itu bisa membentuk jiwa yang sehat. Oke, apa tuh definisi sehat itu? Sehat adalah tidak sakit. Apakah sehat? Apakah definisi sehat? Sehat menikah tidak sakit dan produktif. Anak tidak sakit terus jeruk kamar, gimana sehat? Mungkin tidak sehat jiwanya. Sehat itu lahir batin, oke, produktif dia kemana saja, itu sehat. Nah, kembali ke laptop. Habis dahar pakai tangan kanan, oke nggih, tangan kanan ya, oke, tangan kanan, terus dijilat. Ternyata setelah 14 abad yang lalu itu Kanjeng Nabi terus mendengungkan seperti itu, ternyata ada maknanya, Satu, kenapa tangan kanan? Karena tangan kanan ini, di tangan kanan itu ada enzimnya. Tangan kiri boleh. Tangan kanan ada enzim. Kenapa kok dijilat? Ternyata enzimnya itu berada di pucuk jari-jari. Oke, enzimnya namanya enzim RNA. Tugasnya enzim itu adalah mengikat bakteri. Sehingga kalau ibu bapak niku pakai jilat yang dimungkinkan ada bakteri yang masuk pada makanan yang halal tadi, ini kita pokoknya sepakat makanannya halal gitu ya. Pokoknya kalau kita nggak tahu kan halal ya, kan gitu loh. Saya mau makan ini, saya nggak tahu tadi cara ngitung ini, tapi saya nggak tahu halal buat saya kan, iya. Nah, sing itu masalah ya sing mengade bisa lele nyolong, gitu kan. Nah, jika makanan yang halal tadi itu masuk dan disertai dengan bakteri, nah setelah kita jilat, insya Allah dimungkinkan dia akan terikat oleh enzim yang ada di tangan. Enzim tadi tugasnya apa? Mengikat bakteri. Nah, keluarlah kuman-kuman itu bersama dengan tarikan jari kita. Oke, sampai sini atas. Makanya sekarang itu kan lagi musim hajatan, ya, ibu bapak juga pakai masker, ya kan? Kalau nanti di sana diminta umur dahar standing partai, enzim itu kan tidak ada di sendok, ya, nggak ada. Makanya dengan setelah dahar terus mojok di ruangan terus jilat. Ini ngojo suwe-suwe, enggak, boleh ini ngomong ngojo apa, menjilat-jilat malah bahaya gimana? Separuhnya saja, merasa tumpah malah bahaya. Itu kita dapat sehatnya, karena insya Allah kalau ada bakteri itu kita pandai, kita dapat sunnahnya. Ternyata sesuatu yang disampaikan Kanjeng Nabi itu semua ada maknanya buat kita semua. Kenapa kok kita harus bersadar? Oh, supaya kita tidak boleh bersadar. Ternyata supaya lambung kita tidak melebar, sehingga kita akan peka dengan rasa kenyang kita. Kenapa kok kita pakai tangan kanan? Oh, ternyata ada enzimnya. Kenapa kok kita jilat? Oh, ternyata seperti itu.
Dan kenapa kok tidak boleh berdiri? Dahar itu tidak boleh berdiri. Halal, makanya halal, tapi tidak toyib. Tidak, kemungkinan membentuk tubuh sehatnya sulit. Karena pada saat orang berdiri itu makanan itu langsung masuk dalam tubuh, terjun langsung, dia bisa membuat luka, sehingga bisa membuatkan orang gastritis. Hanya satu yang bisa dilakukan sambil berdiri, dan Kanjeng Nabi juga pernah melakukan, itu minum air zam-zam. Kenapa air zam-zam itu bisa diminum sambil berdiri? Karena pada air zam-zam itu ada kandungan zat mineralnya yang dia tidak menyebabkan katup pencernaan itu menutup. Oh, itu hebatnya ya. Nanti kalau dikaji 3 GPL nanti sampai malam. Oke, jadi tapi kalau lainnya itu bisa membuat orang itu katup pencernaannya tertutup, bisa tersedak. Oke, terus dari cara makan pun ternyata bermasalah kalau kita tidak mengikuti cara-cara yang baik dan benar. Bisa halal, tapi tidak toyib buat tubuh kita. Kalau makan itu kan harus ya. Apakah ada yang bisa tahan tidak makan berhari-hari? Minum juga, kita. Orang itu harus makan karena perlu energi untuk mengganti sel-sel yang rusak. Oke. Apalagi pada masa COVID seperti ini, itu imunnya harus tinggi. Imun itu kalau tercipta jika manusia menyerap dahannya yang bagus. Sariawan itu salah satu ciri manusia itu imunnya turun. Padahal medeni ya. Jenengan harus percaya bahwa COVID itu ada loh ini. Harus tekankan dulu ini. Monggo, imun sangat bagus jika kita makan yang halal dan thayyib. Halal itu dibolehkan. Makanya tadi saya bilang halal, halal. Nah, kalau di Arab sana kan gitu, halal, halal. Makanya monggo ya, dibuat diri sebagai seseorang yang bersugesti yang baik. Karena hampir 80% orang sakit itu karena sugesti. Depan saya ini sate kambing. Tapi kalau saya bilang, aduh aku yang makan ini bro, darah itu belum makan loh saya. Itu halal ya, halal, oke? Itu halal. Tapi karena saya sudah bersugesti diri saya bahwa itu tidak toib buat saya, oke? Dia menjadi tidak toib buat saya. Saya belum makan, tensi saya sudah tinggi. Pak Agus misalkan punya sugesti kalau naik bis itu mabuk, lagi si film enggak sih sukunya omong tentang mual nih sugesti. Banyak pasien saya itu baru lihat genteng saya udah sembuh, baru lihat gentengnya dokter bisa terus mari akhirnya tekan yang cerita ngobrol karena sugesti ya. Yang tadi dapur budi itu kenapa kok beliau-beliaunya itu semangat ke sini? Karena tersugesti nanti bisa ngambil ini. Coba sekali aja atau sekali 2 kali mereka itu kesini, di sini kosong. Makanya makhluk pasti tidak ada. Itu namanya sugesti. Makanya orang itu harus mempunyai sugesti yang tinggi. Saya sehat, saya kuat. Itu milo yang saya buat. Kalau ibu bapak itu kok mengejar maling, itu bahaya. Maling itu bahaya. Satu, dia punya sugesti bisa kabur. Ya. Ya, sehingga dengan sugestinya itu dia mempunyai kekuatan yang tinggi sampai melompat pagar aja bisa. Contohnya misalnya, jenengan dikejar-kejar anjing, karena saking takutnya
yang biasanya melompat pages mau ngerasa kok iso karena sugesti. Oke. Nah, bila tadi saya kenapa ini saya sampaikan, saya tadi sempat menyimak ceritanya Bu Isi tadi. Dia punya sugesti bisa mengelola 1000 seperti itu. Coba beberapa hari aja Bu Isi itu punya aku ke teman Raisa juga nanti. Kenapa? Itu sugesti. Contoh ya, menurut saya ini rada saru ini apa-apa. Pak Gus duduk di situ tuh mau terasa mau kencing. Oke ya, terasa mau kencing. Mungkin karena malu dengan saya, Pak Gus ngampet, mau ambil lainnya itu ada ngampet ireng. Tapi kalau Pak Gus itu di toilet, saya yakin tidak bisa ngampet. Karena sini sudah tersugesti. Saya kalau di toilet kencing. Makanya kalau nanti Bapak itu mau dahar, buatlah sugesti bahwa makanan ini baik toyib buat saya. Kalau ibu Bapak saja sudah nggak percaya diri, kok dinaem di dahar, ya sama aja. Wes ra percaya kok. Dan percaya. Oke, kalau masalah halal itu kan tanda kutip kita nggak tahu ya. Oke, halal kan dibolehkan. Tapi untuk masalah toyibnya ini harus dari kita juga. Banyak orang itu yang tanda kutip nyonsewu lu diroy, tapi karena beliaunya itu punya insting diri saya nggak apa-apa makan ini, nggak apa-apa. Karena apa? Dia sudah mendidik, mengedukasi diri supaya tidak apa-apa. Walaupun kalau sudah diteksi pun yo ragu-ragu nek boten nekat. Kita itu namanya nekat, berarti tidak toyib lagi. Oke, jadi halal ini toyib seperti ini. Terus seperti makanan itu halal, tapi karena kita itu punya diabetes, ada yang punya diabetes, penting ada di sebelah. Nah, makanan itu toyib halal, tapi misalkan yang disajikan itu dawet, mesti lebih yang manis-manis, jadi tidak toyib. Kalau diterjang, ya berarti nekat. Halal makanannya, insya Allah halal. Tapi karena jenengan itu tidak menggubris yang arti keduanya toyibnya, sehingga tidak toyib buat jenengan. Oke, meletus akhirnya kena juga jenengan. Anak ketika 9 manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Dan orang coba yang dia manusia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Makanya memang harus mensyukuri nikmat. Ibu bapak rawuh di sini berdasarkan Rasul Sinawi sehat, syukur. Cara bersyukur itu yang pertama gimana? Mengucap alhamdulillah. Diyakini bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dulu. Yakin tadi apa? Sugesti gitu. Ada sampai piye kita bulan balik dia. Ya wis kalau ngajar kae. Yakin dulu, sugesti dulu jadinya. Saya sugesti bahwa pagi hari ini saya bisa melek gitu. Saya bisa melek. Oh ini dari Allah Subhanahu. Syukur. Kemudian yang kedua, cara mensyukuri nikmat tadi lo yang maca Quran tadi lo, orang yang maca kok lo di anu lo, diresapi lo. Yang kedua, syukur itu dinyatakan. Oke, waduha yang terakhir apa? Ayo, waduha yang terakhir. Nah, maka syukur itu kan menyatakan
menyatakan. Setelah diyakini bahwa seperti ini dari Allah, nikmat dari Allah, terus ibu bapak utarakan. Terus yang ketiga apa? Diaplikasikan. Yang gue kerja, yang gue dini, yang gue ngomongin anak yatim piatu, ya itu namanya syukur. Yakini, diutarakan. Yang ketiga diaplikasikan. Makanya di surat Ibrahim ayat 7. Ayo, Nabi Ibrahim ayat 7. Ayo. Oke, kata kasisan lagi. Ayo. Kula gimana namung spontan lho iki wong gimana gaduh ya ini. Ibrahim ayat 7. Lain saat lazim dan aku. Nek jenengan niku syukur niku sampeyan ya Allah tenanan iki, nggih. Allah kasih nikmat sing akeh. Ya. Saya kasih sehat. Kok terus saya tak bawa ke sini nah, ora. Ya. Tapi nek bersyukur, azab Allah itu pedih. Terus makanya ya itu tadi kembali An-Najm 39, manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Walaupun kalau mau mensyukuri nikmat, menghitung nikmat itu tidak akan bisa. Wa ta'alu nikmatallahi la tuzuha. Orang itu kalau mau menghitung nikmat Allah gak akan bisa. Buatan saged yakin. Saya tuh punya pasien yang namanya ketampil terus. Nganggo lebih bingung nih. Jenengan sing sampeyan iki syukur. Bangun tidur, ya, bangun tidur. Astane jenengan sing kiwa niku ora iso mbuka ngene iki tok. Puncuk to lho jenengan ora iso cawe. Lho. Sing kiwa wae, karo Gusti Allah wis ora iso mbuka ngene iki tok. Wis cukup piye aku le cawe iki lho, bingung kan. Tapi kenapa kok bangun tidur? Oh, bagus ini. Kok nggak bersyukur? Fatimah, Fatimah Azhar. Betul ya? Fatimah itu sampai menyampaikan barang siapa yang bisa minum lancar dan keluar lagi lancar, itu wajib baginya untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak orang itu minum aja sudah loh. Data di sendok ini kok, gitu. Metune itu angel. Metune data di selang, data di apa-apa. Makanya barang siapa yang lancar, metune lancar, wajib untuk mengucapkan alhamdulillah. Inilah memang kenapa adik-adik tadi itu gawe judul makanan halal dan thayyib. Karena sesuatu yang tidak halal, tidak halal. Sesuatu yang tidak halal dengan catatan kita sudah tahu bahwa itu tidak halal. Kita tetap terjang, kita makan. Berarti apa? Kembali lagi ke An-Najm 39. Kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Ya? Oke? Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang dinamakan hati. Jika sing segumpal niku kok elek, maka semuanya elek. Nek sing segumpal niku apik, kabeh apik. Ya, pernah dengar minum? Ya salah saiki ya. Pernah dengar Pak? Nah, tapi ternyata di kesehatan itu benar. Jika manusia itu makan,
Kemudian itu kok hati itu tugasnya untuk nyaring, saringan. Kalau nanti saringannya itu jebol karena makanan elek, sehingga sing tugasin nyaring pun buatan wonten, akhirnya semuanya akan masuk dalam tubuh. Gila? Hati itu penyaring. Kalau makanan yang kita makan itu jelek semuanya kita makan tanpa kita melihat, memisah-misahkan, klasifikasi, akhirnya hatinya itu jadi sakit, rusak. Kalau hati sakit, itu biasanya disebut apa? Sirosis. Nah, satu ini sirosis, hepatitis, gitu? Malah herpes. Nah, hepatitis ya. Niku nek pun rusak, niku apa dados kuning. Yang saya nggih, makanya kalau ada sederek kita yang paningan kuning, terus kulitnya kekuning-kuningan, itu berarti hatinya sudah agak sakit, sudah herol. Makanya memang kalau kuning itu sudah seperti rambu-rambu, ada traffic light nih loh. Nah, traffic light itu kuning, itu tandanya banter. Nah, tanda jenengan kuningnya yang kasih banter. Gitu. Buatan naik kuning itu hati-hati. Oke. Nah, makanya walaupun yang kita dahar itu halal, thayyib, tapi kok sudah memberikan simptom tanda pada kita kuning, itu berarti ada sesuatu yang harus kita waspadai. Bisa menangkap kata-kata saya ini? Halal, insya Allah thayyib, tapi dia memberikan warna kuning. Contoh nih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa toh? Gulai itu mesti kuai kuning dong. Halal ya, insya Allah halal, insya Allah thayyib ya. Tapi karena dia itu kuning, jenengan harus hati-hati. Mungkin jenengan punya kolesterol tinggi, ya kan? Mungkin jenengan punya ini dan sebagainya, makanya harus hati-hati. Oh, kuning loh, iya. Untung ini kuning. Aku masker. Mata kuning berarti hebat. Kencing kok kuning, berarti dehidrasi, kurang mundur jenengan kalau pipis asal bukan terus kanan minum oren ini beda ya. Misalkan jenengan biasa saja gini terus kencing kok kuning, loh saya pipisnya kuning, itu berarti saya kurang minum. Kuku kok kuning, itu berarti jenengan kolesterol tinggi. Rasa dicek larang kasih. Oh iya, ini harapan lo dewi rata ada nih. Kolesterol tinggi. Oke. Nah, makanya itu halal, thayyib. Tapi karena kita salah mensikapi, misalkan dahannya dengan bersandar, dahannya dengan berdiri, dahannya ngabuk, tergesa-gesa, terus sama Allah sudah dikasih rambu-rambu tetap bisa diterjang. Padahal simbah-simbah dulu itu orangnya sudah pinter loh. Ibu bapak atas fungsinya kubis sudah. Kubis itu fungsinya ini menurunkan kolesterol. Makanya nek simbah nika nek dodol gule mesti sayure kubis, rama gule kok sayure kangkung iki rama. Gule sayure godhong telo iki rama. Oke. Sate kambing
mesti duae timun. Yang siji munggah ketensi, siji kedul ketensi. Ora ono sate kambing duren ora. Jambu nah. Pinter sudah dulu itu. Cuma kita tidak peka. Kita tidak. Kalau ini bahasa saya ya. Kalau Anda itu dikasih minum hangat, bagaimana Anda meminumnya? Minuman panas. Nah, ini sambil jawab begini. Saya dikasih minuman panas. Apa yang disarankan Kanjeng Nabi? kulkas. Oh iya, mana kulkas. Bila mana kulkas. Diapakan? Dituang kutulah yang kurang. Oh, ada. Oh, apa yang disarankan Kanjeng Nabi? Wah, ini berarti lesinau mana ini? Ayo. Iya. Hah? Gimana? Saya dikasih minum panas. Iya. Biar ya. Ini membahas halalan thayyibat ini. Halal, jelas halal. Tapi karena panas mengah-mengah, tidak thayyib buat saya. Apa sarannya Kanjeng Nabi? Video. Salah. Kanjeng Nabi tidak menyarankan makanan panas itu ditiup, minuman panas itu ditiup. Dengan cara apa? Dikipasi. Makanya dilihat ada hadis Nabi-nya itu. Ya, kenapa kok dikipasi? Ternyata ini minuman ya, oke ya, oke ya, ini kan minuman, oke ya. Ini kan air. Air itu rumus kimianya apa? H2O. H2O. Oke? Tapi kalau saya tiup gitu, saya tiup ya, tak damu yang keluar dari mulut saya apa? Karbon dioksida, CO2. H2O tambah CO2 itu H2CO3. Ini aku sih belum ngecek nih kok. Karbon ilmu nih loh, itu akan menyebabkan manusia itu Alzheimer, dados lupa. Sampai lanjut akan menyebabkan sakit jantung. Gara-gara mek damu ikan panas. Bakso panas. Nah, semuanya. Tapi kalau kita kipasi, ini H2O ya. Oh, ini ilmiah loh. Murah atau dia katakan tadi. Ini H2O. Kemudian saya kipasi. Yang ada di sini apa? Oksigen, O2. Jadinya H2O tambah O2, oksigennya oke, tambah seger, sehat, tubuh kita jadi sehat. Kanjeng Nabi dan sahabatnya seperti itu. Jadi beliau itu perilakunya aja sudah sehat, tidurnya miring kanan, ya. Dari miring kanan aja sudah pagi gampang BAB, tidak kena stroke, yang bantalannya besar. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi, insya Allah makanan saya yakin ibu bapak juga sudah halal, gak usah diterangkan, ya sudah tahu dulu. Bukan tidak halal, kalau saya dan itu makanan yang halal. Kemudian monggo toyib dalam artian itu memperbaiki tubuh kita supaya jadi sehat. Bagaimana itu cara mensikapi kita makan yang tadi, misalkan dikipasi dan misalkan dengan cara duduknya tidak begitu dan sebagainya. Insya Allah bisa toyib buat kita sehat dan punya sugesti sehat yang tinggi. Itu penting loh ya. Sugesti sehat yang tinggi itu penting. Sedang-sedang manfaatnya dan pengampunan dari salahnya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat adik-adik ini, biar nanti saya jawab lewat saya. Insyaallah ada manfaatnya, ada salahnya kalau nyuruh sejarah, ya, tidak bisa memuaskan, tidak bisa memberikan ilmu yang banyak. Karena sebenarnya saya itu ilmu saya itu keluar kalau ada yang tanya. Jadi ini betul yang ditanya ini lali. Betul ya. Benar salah yang ngapunten bila itu firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.